Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Untuk kita langsung mulai untuk pertemuan kelima, nggih. Jadi di pertemuan kelima ini teman-teman nanti bisa eh, mengerjakan tugas setelah mendengarkan penjelasan singkat dari saya terkait dengan sistem informasi akuntansi. Jadi di pertemuan kelima ini nanti kita sharing aja, nggih. Jadi terkait dengan materi pengantar sistem berbasis komputer ERP. Jadi apa sih itu ERP? Kemudian sistem berbasis komputer itu seperti apa sih yang dimana nanti ini akan dijadikan landasan teman-teman untuk mengerjakan tugas di pertemuan kelima di sistem informasi akuntansi. Jadi mungkin teman-teman kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari sistem berbasis komputer ini, nggih. Jadi pengertian sistem berbasis komputer ini adalah sistem menggunakan perangkat keras seperti hardware ataupun software ataupun perangkat lunak gitu ya. Jadi untuk mendukung apa? Untuk mendukung aktivitas bisnis atau organisasi. Jadi teman-teman dalam konteks akuntansi, sistem ini tuh digunakan untuk mencatat atau mengolah dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan sistematis. Jadi nanti sebelum kita praktik terkait dengan beberapa sistem informasi di akuntansi, jadi teman-teman itu nanti belajar dulu terkait dengan teori di sistem informasi akuntansi. Jadi komponen apa saja sih dalam sistem komputer gitu nggih. Jadi sebelum tahu sistem informasi akuntansi kita tahu harus memahami dulu apa itu hardware, apa itu software atau apa itu database gitu ya, dan apa itu network serta user atau pengguna. Jadi yang namanya hardware itu seperti komputer, printer, server, dan scanner. Mungkin teman-teman tahu sendiri nggih. Kemudian softwarenya tuh apa aja gitu ya di sistem informasi akuntansi. Ada juga menggunakan Mayop atau mungkin bisa menggunakan Accurate dan sebagainya. Jadi mungkin nanti bisa sinkron dengan sistem informasi akuntansi yang nanti akan kita gunakan di akuntansi. Kemudian apa itu database? Database itu penyimpanan data, di mana penyimpanan data ini itu nanti untuk transaksi informasi penting lainnya, di mana database ini sangat penting sekali di sebuah sistem gitu, gitu. Kemudian teman-teman juga bagaimana jaringannya atau network jaringan yang menghubungkan antara unit kerja. Kemudian nanti juga ada user. User itu apa? User itu adalah sebuah pengguna. Pengguna ini nanti orang yang mengoperasikan sistem, yaitu salah satunya adalah sistem informasi seperti itu. Nah, konsep ERP itu tuh apa? Nah, kita tahu dulu nih, ERP itu apa tuh? ERP itu adalah Enterprise Resource Planning ya. Jadi di mana ini digunakan untuk mengintegrasikan keseluruhan proses bisnis dalam suatu organisasi. Jadi ketika kita belajar sistem informasi akuntansi, kita butuhkan dengan ERP ini tadi, guys. Jadi digunakan untuk apa aja? Untuk akuntansi dan keuangan, kemudian ada logistik, kemudian ada sumber daya, dan bahkan untuk penjualan dan distribusi. Jadi di pertemuan 1, 2, 3 kemarin sebelumnya, mungkin saya sudah mencoba untuk mungkin memberikan tugas mandiri kepada teman-teman untuk membuat flowchart singkat gitu, nggih. Flowchart singkat yang digunakan untuk pembuatan misal sistem, nggih. Jadi ini masih dalam tulisan boleh, atau pakai Word juga boleh, atau pakai aplikasi Visio atau yang lainnya juga boleh gitu nih. Jadi si ERP ini digunakan untuk mengintegrasikan semua data dan proses bisnis dalam suatu sistem, G. Jadi nanti teman-teman kita harus tahu juga tuh nanti flowchart bikinnya seperti apa, proses pembuat penggajian, transaksi keuangan, pengeluaran, pemasukan, bahkan nanti teman-teman itu kan tahu dari bisnis proses sebuah sistem tersebut. Jadi manfaat ERP itu apa buat teman-teman gitu, G. Jadi manfaat yang pertama itu mengintegrasikan tadi ya data antar departemen, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi teman-teman, dan kesalahan data. Jadi secara tidak langsung real time reporting juga nggih. Kemudian pengambilan keputusan yang baik juga. Jadi dengan adanya sistem, sebuah keputusan sangat mudah sekali untuk diambil sebuah keputusannya nggih. Jadi berdasarkan sistem tadi kita bisa dipermudah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, nanti contoh softwarenya itu apa aja gitu ya, seperti SAP mungkin ya, Oracle, kemudian Microsoft Dynamics, dan mungkin yang pakai open source itu seperti ODRP, atau mungkin yang lokal mungkin teman-teman bisa sering dengar gitu, itu seperti Zahid dan sebagainya, dan masih banyak sekali. Dan nanti di tugas pertemuan ini nanti silakan klik di pertemuan ke-6 ini ya, jadi teman-teman silakan nanti pertemuan 5 dan 6 mungkin teman-teman bisa kerjakan di Google Classroom. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat walaupun singkat penjelasan saya kali ini. Semoga teman-teman yang bekerja tetap semangat untuk mengerjakan tugas saya dan tetap semangat untuk kuliah di Universitas Masa KPNT. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.